Bapak-bapak, saudara-saudara, jika ada yang mau ditanyakan silakan, masih ada waktu 30 menit, cukup panjang. Ya, silakan Pak. Sudah menunjuk tangan, ya. Sebutkan nama Pak supaya kita akrab. Ya. Halo, tidak kedengaran suaranya Pak? Tidak kedengaran. Tidak kedengaran Pak. Nama saya Yanto dari Kabupaten Ketapang. Oh, Yanto Pak ya? Ya Pak Yakob. Ya, silakan Pak. Baptis adalah jalan awalnya untuk sakramen-sakramen berikutnya. Di mana di baptis itu sendiri kita diselamatkan baik itu di dunia maupun di akhirat dan bersatu dengan Yesus Kristus. Di sini pemahamannya. Ya. Di mana hukumnya bagi mereka yang telah keluar dari penganut Kristus ke tetangga sebelah, apakah baptis itu masih menyertai mereka? Seperti apa? Kemudian baptis, terutama kepada anak-anak kecil, siapa yang menjadi tanggung jawab? Apakah orang tua menjadi tanggung jawab untuk membina anaknya untuk lebih mengikuti Yesus Kristus itu sendiri? Karena yang bagaimana anak kecil itu belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal perbuatan dan tingkah lakunya. Siapa yang lebih bertanggung jawab terhadap baptis anak yang kecil itu? Apakah orang tua atau siapa? Seperti itu, Pak Yakobus. Untuk kemudian baptis itu bagaimana kita dilepaskan dari dosa-dosa asal kita itu sendiri. Bagaimana dosa-dosa yang seperti yang kemarin saya tanyakan, dosa-dosa yang setelah kita baptis tapi kita masih perbuatan-perbuatan kita masih tidak adanya perubahan, masih bertingkah laku yang seperti dulunya. Saya kira itu, Pak, mohon penjelasannya. Baik Pak Yanto, terima kasih. Pertanyaannya banyak nih. Ya, jadi seperti ujian ya. Dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaan yang pertama, baptis itu ya adalah sakramen ya, tanda sebagai rahmat ilahi yang diberikan kepada orang beriman yang percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka orang yang dibaptis itu harus dipersiapkan dengan baik. Dalam gereja Katolik itu ada masa-masanya. Ya. Ada yang disebut dengan simpatisan. Ya. Kemudian setelah dia ingin mau dibaptis, dia masuk ke masa katekumen atau masa katekumenat. Setelah itu Pak, dia itu dilantik menjadi calon baptisan dulu. Sebenarnya ada tuh rangkaiannya ya. Setelah itu pada malam Paskah, dia dibaptis karena dia sudah ya. Nah, dalam masa katekumen ini ada syaratnya Pak. Gereja menyaratkan itu 60 kali pertemuan, tetapi disesuaikan lagi dengan kondisi ya. Jadi itu bisa disesuaikan lagi dengan kondisi paroki setempat atau stasi setempat. Ya paling minimal 40 kali pertemuan. Mengapa orang itu harus diberikan pengajaran terlebih dahulu ketika mau dibaptis? Supaya dia paham bahwa baptisan itu materai kekal abadi selamanya. Memang ya agak tepat Bapak bilang tadi sebagai pembuka jalan sakramen-sakramen yang lain. Tapi tidak Pak, sakramen baptis ini adalah sakramen fundamental, rahmat Allah yang diberikan karena merupakan proses perjalanan hidup manusia. Sehingga sakramen pembaptisan ini dia itu adalah sakramen yang memberikan kebebasan orang dari belenggu dosa. Maka sakramen baptis itu ya, bagi orang misalnya dia itu sudah kawin adat, suami istri, dia lalu suami istri lalu mau dibaptis, jadi perkawinan itu langsung disempurnakan Pak. Jadi kalau dia sudah dibaptis itu, dia langsung sekaligus. Di situ dia mendapatkan namanya rahmat pertobatan. Di situ dia mendapatkan rahmat
menerima sakramen Ekaristi. Di situ juga sakramen perkawinannya. Jadi sekaligus di situ. Jadi sakramen baptis itu materai kekal abadi, langsung dia mendapat 4 sakramen sekaligus secara ya kan hitung-hitungannya. Nah, itu bagi orang yang sudah berkeluarga ya kan dibaptis. Nah, itu. Jadi baptisan itu bagi orang yang lalu dia keluar, dia tidak pernah bisa keluar dari Kristus. Jadi ketika dia sudah dimaterai, misalnya itu adalah ya kan domba yang berada di kandang lain. Jadi berada di kandang lain dia. Dia ngembeknya di kandang lain. Jadi bagaimana dengan orang itu sampai nanti dia meninggal lalu dia tidak kembali ke kandangnya? Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah sendiri. Jadi hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah hak Allah. Tetapi tanpa melalui Yesus tidak bisa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Orang yang sudah dibaptis, makanya membaptis itu tidak bisa sembarangan. Tidak bisa dipaksa. Karena baptis itu adalah sukacita dan kerelaan hati, jiwa, dan raga seseorang itu untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan harus ada iman terlebih dahulu. Maka Yesus bertanya, kamu mau sembuh? Ya, saya mau sembuh. Apa kata Yesus? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dah, selesai. Ada kepercayaan, ada iman itu dulu. Lalu bagaimana kalau dia menyeleweng? Dia menjadi pelacur, dia berzina, selama dia masih hidup di dunia, ada kesempatan yang diberikan kepada dia untuk menerima sakramen pertobatan. Maka itu keunggulan dia dibaptis. Tetapi dia, misalnya dia melakukan perbuatan dosa lagi, ya kan? Ya silakan menerima sakramen pertobatan. Oh, enak juga Pak kalau begitu. Bukan masalah enak, itulah karunia keselamatan yang diberikan Allah. Seperti anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu berdosa, tapi karena dia akhirnya bertobat, dia menjadi pengelana. Itu kan filosofi, itu artinya makna terdalam bagi orang-orang yang berdosa. Dia berdosa kepada bapaknya, lalu dia tiba-tiba ingat rumah bapaknya, di tempat bapakku itu banyak makanan, sedangkan aku ini sudah berpoya-poya. Itulah ada orang yang menyia-nyiakan baptisannya, lalu dia itu menghambur-hamburkan hartanya tadi itu, ya. Lalu akhirnya dia menjadi miskin, kemudian dia akhirnya mau makan ampas babi, makanan babi saya tak boleh. Akhirnya dia teringat bapaknya, itulah pertobatan, kasih bapak. Akhirnya dia kembali, lalu bapak itu berpesta. Lalu tiba-tiba ada anak yang sulung itu, wah ini, itu kan maksudnya supaya kita jangan iri hati. Kita jangan dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Sehingga ketika orang yang dibaptis itu dia menjadi ingkar terhadap Kristus, dia menjadi anti Kristus, konsekuensi logisnya, semua apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Kristuslah yang akan menjadi hakim kita. Itu, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang menyesatkan itu? Wah, itu lebih celaka lagi. Celakalah orang yang menjadi penyesat itu. Nah, itu tadi pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga. Nah, bagaimana tanggung jawabnya kalau dia baptis itu, baptis bayi? Tanggung jawabnya kepada anak. Kepada anak itu ditanggung jawabkan kepada orang tuanya. Janji sakramen perkawinan apa, Pak? Mendidik anak secara Katolik, kan? Mendidik anak secara Katolik. Iman Katolik. Ketika Bapak mengucapkan sakramen perkawinan itu dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit, kan di situ. Mendidik anak, ya. Secara Katolik itu di situ janjinya. Sehingga orang tua yang boleh membawa anaknya dibaptis itu adalah orang tua yang perkawinannya sudah perkawinan Katolik. Bagaimana kalau dia belum perkawinan Katolik? Ya, dia mewakilkan itu kepada kakek neneknya yang perkawinan Katolik, ataupun kerabatnya, atau orang lain yang dianggap percaya bisa mendidik imannya. Makanya seorang anak atau bayi yang dibaptis itu, dia belum bisa menyambut dulu, bukan karena tidak boleh, tetapi dia harus, ya,
kembali diberikan pembelajaran, ya kan, untuk memaknai sakramen baptisnya itu. Makanya seorang anak itu kan biasanya kelas 4. Dia harus menerima sakramen tobat lagi sebelum baptis itu. Ya. Jadi sakramen pembaptisannya, kemudian dia menerima sakramen tobat, lalu tidak lama beberapa hari atau sehari sebelum menerima sakramen Ekaristi itu dia menerima sakramen tobat, lalu dia menerima komuni pertama, sambut baru. Rata-rata di gereja Katolik menerapkan standar kelas 4 SD ke atas, ya Pak. Setelah itu dia dibina lagi Pak, terus-menerus, ya kan. Nah, lalu kalau dia berbuat dosa lagi, dia terima sakramen tobat. Karena sakramen Ekaristi dan sakramen tobat itu bisa diterima berulang-ulang kali, Pak. Ya, yang dipertanyakan Pak Yanto tadi itu bagaimana itu? Ya, bagaimana sudah terima sakramen tobat dia mengulang lagi. Nah, itulah Pak, seperti yang kita bahas itu. Ada dosa ketidakmurnian yang terjadi. Itulah kebohongan, dimulai dari kebohongan. Orang yang biasanya seperti itu adalah orang yang dia tidak mau mengakui dosanya di hadapan Allah. Misalnya dia memiliki istri kedua, istri ketiga, lalu dia menganggap dirinya tidak berdosa. Itu bahaya. Orang yang menganggap dirinya tidak berdosa itu justru dia adalah orang yang memaknai hidupnya bahwa dia itu menganggap diri tak berdosa. Sebagai orang beriman kan kita berdosa. Ya. Bagaimana dia kok masih terjerat dalam permainan dosanya terus-menerus? Ya karena dia tidak meninggalkan dosa itu. Dia tidak meninggalkan iblis itu. Dia tidak meninggalkan hawa nafsunya. Dia terjerat di situ. Mengapa? Ya kan? Karena iblis ingin menghancurkan jasmaninya. Nah, bagaimana prosesnya itu bisa meninggalkan itu? Ya harus mengandalkan Allah. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ingat, Rasul Paulus itu mengajarkan iman itu dengan sesungguhnya bahwa iman itu menyelamatkan karena harus dilatih. Ya. Kemudian surat Yakobus katakan iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Sama kalau orang dibaptis, lalu dia punya ritus tapi tak punya rahmat. Orang yang sudah meninggalkan gereja lama, ya rahmatnya tidak ada dalam dirinya. Bagaimana orang seperti itu? Orang seperti itu ya kita doakan supaya bertobat. Bagaimana dia bertobat? Kalau dia sudah dibaptis di gereja Katolik, dia ya kan datang menghadap imam, mengatakan bahwa dirinya bertobat dan dia menerima sakramen tobat, mengakui dosa semuanya, dari dosa kecil sampai dosa besar, ya kan, dari dosa yang mengurangi iman sampai yang memutuskan iman. Ya kalau bapak selingkuh misalnya itu udah memutuskan iman, tapi karena merasa tak berdosa datang ke gereja nyambut lagi. Kalau orang misalnya jajan, atau mohon maaf dia pergi ke WTS lalu berhubungan badan atau dia berselingkuh, ya kan? Bayangkan Pak, ya kan? Apa kata Yesus? Ketika kamu menginginkan perempuan itu ya kamu udah berzina, Pak. Seseorang yang sudah punya istri. Ya, dosa keinginan. Makanya dosa keinginan ini adalah akar dosa yang harus diangkat akarnya. Ya. Ini malah kita bermain-main dengan dosa. Oh tenang, ada sakramen tobat. Nanti tidak apa-apa, udah habis Paskah kita pergi buat dosa lagi, ngaku lagi, dosa lagi, ngaku lagi. Ya tidak masalah Pak. Kata tidak masalah itu, tapi ingat Pak, semakin kita setelah kita diampuni dosa kita, lalu kita melakukan dosa lagi, kita makin terpuruk Pak, makin buruk. Apa kata Yesus kepada orang yang 38 tahun itu? Ketika dia berjumpa dengan Yesus kan, ingat, jangan berbuat dosa lagi kata Yesus. Kalau kamu berbuat dosa, hal buruk yang lebih buruk terjadi padamu. Nah, ini yang lebih buruk Pak. Udah jelas Pak kalau Bapak baca itu. Ya, udah dia terima sakramen pertobatan, dia selingkuh lagi. Lebih buruk Pak kejadiannya yang menimpa dia.
Karena setan itu ketika ibaratnya itu orang dihapus dosanya itu seperti ibarat rumah kosong. Rumah kosong itu menjadi bersih dan hanya ada dia. Tiba-tiba setan itu mengembara di padang gurun lalu membawa setan yang lebih kuat itu untuk datang kepadanya. Nah, itu. Nah, itu yang Bapak tanyakan tadi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Gimana Pak Yanto? Ada yang tertinggal pertanyaan Pak Yanto? Gimana Pak Yanto? Ya, cukup paham, Pak. Baik. Nanti bisa terus paham, Pak ya. Silakan Pak, masih ada waktu 15 menit. Pak Timothy, karena nama baru kan Timothy. Kalau Pak Ngacam nama lama Timothy. Gimana Pak Timothy? Ada Pak Timothy? Oh, silakan Pak. Sebutkan nama Pak, saya lupa Pak nama Bapak nih. Losianus, Pak. Ah. Losianus. Kristianus Pak ya? Ya Pak. Lo. Losianus. Saya mau pilih Pak Ngacam, Pak. Oh Pak Timothy Pak, jangan Pak Ngacam. Kalau Pak Ngacam yang dulu kawin 2, Pak Timothy yang udah ndak kawin lagi. Gurau ya Pak Timothy. Pak Yakobus, Pak penyuluh kami, terima kasih Pak. Materi baptisan ini luar biasa nih Pak, sakramen baptisan. Kadang-kadang di kampung tuh ada kejadian yang agak aneh-aneh juga Pak, ada agak lucu-lucu gitu. Ya, silakan Pak. Pak Pendeta khotbah depan kami, waktu beliau nih pelayanan di kampung, lalu ada bapak itu bertobat. Ya. Cuma di tangan kanannya itu masih ada nanam besi kuning katanya. Oh, ya. Tiba tangan kanannya diangkat ke atas, nggak boleh dicelup. Yang dicelup tuh hanya begini deh Pak, gitu. Jadi badan dengan kepalanya masuk. Nah ini Pak, bagaimana ceritanya seperti ini gitu Pak? Saya tanya kenapa Pak ahlinya nih. Jadi, Saya bukan ahli. seperti itu gitu Pak. Sebagian tangannya diangkat. Takut nanti katanya kalau orang ngacau gereja kita nanti dia bilang tangan kanannya nggak bisa bela lagi. Kalau besi kulitnya udah dicelup di dalam baptisan. Luntur ilmunya. Terima kasih Pak. Nah, itu saja. Terima kasih. Baik, ketika orang dibaptis tuh Pak, sebenarnya kan simbolisasi dia mencelupkan badannya ke dalam kolam atau ke dalam sungai itu kan itu adalah simbolisasi di mana dia menyerahkan dirinya total kepada Allah. Lalu dia mencelupkan dirinya itu kan sebenarnya pralambang yang tadi yang saya sampaikan sebagai lambang lahir baru. Ketika ada orang yang berbuat aneh-aneh seperti itu, ya pada prinsipnya dia sudah dibaptis. Ketika dia sudah dibaptis, sebenarnya semua hal-hal lama itu, perjanjian lama dalam dirinya itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Mengapa itu dia anggap itu harus ada? Nah, itulah tadi, karena dalam proses katekumennya ya, karena ini di gereja non-Katolik ya, saya tidak tahu berapa lama dia dibina Pak ya. Karena kalau dia itu hanya 2-3 kali saja, lalu kamu percaya Yesus, baptis gitu. Ya, dia akan ada timbul yang namanya dualisme dalam dirinya. Di satu sisi dia berpikir, ya kan barang ini sangat membantu untuk proses pembelaan. Dia menganggap itu bisa membela gereja. Dianggap. Makanya hal-hal itu butuh yang namanya proses, yang namanya... Kita tahu Pak, almarhum Aswendo Atmowiloto itu 20 tahun Pak dia katekumen, 20 tahun. Setelah dia yakin dan percaya dengan betul, dia belajar terus, ya kan? Barulah dia akhirnya mengikhlaskan dirinya. Jadi, ya kan? Kepenuhan itu terjadi. Banyak yang dibaptis itu karena dia kan setengah-setengah aja Pak. 2-3 kali pertemuan, dah kamu percaya Yesus, baptislah. Kan begitu. Ya kan? Padahal sebenarnya hal itulah yang berdampak bagi nanti pengajaran selanjutnya. Waktu bahasa di Katoliknya mistagoginya Pak. Jadi orang itu kan harus dididik terus-menerus tuh. Ya makanya salah satu pendidikan yang harus dia ikuti adalah, ya kalau bagi yang Katolik dia harus ikut misa setiap minggunya. Bahkan disarankan untuk misa harian. Dan harus bersekutu di dalam lingkungan. Ada kring, ada lingkungan, ada ibadat, ada doa-doa pribadi setiap hari, ya.
Nah, jadi seperti itu. Ikut bimbingan dan kerohanian dan sebagainya. Nah, bagaimana memaknai orang seperti itu ya? Kalau dia mau dibaptis berarti dia percaya. Persoalannya dia tangannya dia angkat itu ya tidak melambangkan apa-apa, hanya melambangkan kepercayaan dirinya sendiri. Dan bagaimana hal itu bisa diterima oleh umat? Apakah itu suatu yang lucu atau sesuatu yang bermakna bagi kita sebagai orang Kristiani? Itu tidak melambangkan apa-apa. Ya kan? Orang saja yang terbaring saja Yesus baptis selesai. Ya kan? Nah, mungkin itulah keunikan-keunikan dia mau menerima Yesus, Pak. Tapi tidak masalah. Yang penting dia tahu ketika dia sudah dibaptis, dia masih melakukan hal-hal yang jahat, dia akan lebih buruk dari itu, Pak. Tetapi ketika dia dibaptis, dia menerima Yesus, pemurnian terhadap dirinya itu pasti akan berjalan terus-menerus. Yang penting, dia rajin ke gereja, kemudian dia rajin berdoa, ikut bersekutu bersama dalam kelompok, dalam keluarganya, Pak, dalam kelompok lingkungannya, kelompok kampungnya. Lama-lama pasti dia akan lupa dengan barangnya, Pak. Percaya atau tidak, pasti dia lupa. Karena apa? Ketika dibaptis, itu tak ada urusan, Pak. Mau dia dibaptis baring kah? Karena kalau baptis darurat, orang yang hampir meninggal itu kan dia baptisnya baring, Pak. Rata-rata. Ya kan? Kan dalam keadaan tidak bisa dia, Pak, diselam. Ya. Jadi dia tetap dimurnikan oleh Yesus Kristus, ya, apapun gayanya, ya kan? Kecuali dalam keadaan dia gila, Pak. Nah, kalau membaptis orang gila ini memang harus dipahamkan dulu. Makanya memang Yesus itu membebaskan, ya, karena dulu itu banyak orang gila karena setan. Jadi dibebaskan dulu setannya kepada dia, barulah dia bisa menerima Yesus Kristus. Makanya Yesus itu membebaskan dia. Ya. Sama seperti kalau dia punya barang-barang itu, ketika dia sudah mau menerima baptisan, berarti dia akan melepaskan itu. Bukan akan lagi, setelah dibaptis, barang itu tidak akan berfungsi apa-apa. Jadi seperti itu dulu, Pak. Penjelasannya kepada Bapak memang unik-unik, memang seperti itu. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat berbobot bagi Bapak-Bapak. Pertanyaan-pertanyaan lain bisa disimpan pada minggu depan. Untuk Bapak-Bapak, hendaknya kerajinan kita semakin kuat, ya, tidak kendor. Di dalam Paskah ini, marilah kita menjadi saksi-saksi iman yang hidup untuk mewartakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mulai yang mempertemukan kami di jalur online ini. Semoga apa yang kami bahas pada hari ini berasal daripada-Mu. Dan sesuatu yang memang tidak bermanfaat bagi kami yakin dan percaya Engkau akan menghilangkannya. Berkatilah kami yang hadir, semoga kami selalu menjadi berkat bagi sesama dan mampu mewartakan Yesus Kristus dengan bimbingan Roh Kudus. Berkatilah para keluarga kami, para istri-istri kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, para orang-orang yang kami kenal, dan juga untuk orang-orang yang mungkin memusuhi kami dan kami musuhi. Kami mohon rahmat pengampunan dan mohon kami menjadi pribadi yang dimurnikan kembali karena misteri Paskah agung telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bangkit untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Bagi saudara-saudari kami yang belum hadir dan juga yang mungkin ada masalah dan ada sakit penyakit, Engkau pulihkanlah berdasarkan kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Selamat Paskah. Sampai jumpa kembali.